You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku di Maps Daily. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, ini adalah evaluasi aku di bulan Juni. Aku punya sisa budgeting sebesar Rp230.000 dan sudah aku masukkan ke dalam Sinking Fund. Untuk video Sinking Fund ada di video sebelumnya ya teman-teman, udah aku sisihkan di dalam situ untuk menggenapi Sinking Fund aku. Untuk selanjutnya kita buat anggaran di bulan Juli ya. Untuk anggarannya sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Cuman karena ini di bulan Juli dan ini merupakan bulanku gitu ya teman-teman, aku mau hias-hias supaya lebih cantik lagi gitu ya. Nah sebenarnya nanti kalau aku upload mungkin sudah pertengahan bulan Juli. Jadi sudah jalan 2 minggu ya teman-teman, karena ada keterbatasan waktu, jadi aku baru bisa upload untuk budgeting bulan Juli itu di pertengahan bulan Juli. Jadi sebenarnya uangnya sudah terpakai ya kalau misalnya ini aku upload gitu. Nah jadi untuk pengeluaran dan sebagainya itu masih sama teman-teman, dengan pendapatan yang sama. Jadi kalau ada pendapatan lain-lain itu aku masukkan ke dalam Sinking Fund. Jadi untuk tabungan gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk biaya lain-lain dan sebagainya itu juga masih sama. Nah biasanya bulan Juli itu disibukkan dengan dana-dana yang akan dipakai untuk anak sekolah. Jadi buat teman-teman yang anaknya sudah sekolah atau persiapan sekolah, semangat ya. Mungkin ada sedikit perubahan untuk budgeting karena biasanya untuk masuk sekolah atau kenaikan kelas akan banyak biaya-biaya yang dibutuhkan untuk persiapan masuk sekolah. Nah, karena anakku belum masuk sekolah, jadi aku belum ada dana untuk sekolah. Dan sampai saat ini untuk tabungan pendidikan sebenarnya juga belum dipersiapkan ya teman-teman. Tapi untuk next time kalau misalnya memang satu persatu wishlistnya sudah terpenuhi, akan aku buatkan tabungan untuk tabungan pendidikan. Untuk saat ini di Sinking Fund aku hanya ada tabungan anak, dimana itu aku sisihkan dari penghasilan lain-lain atau sisa budgeting di setiap bulannya. Sebenarnya kalau untuk dana pendidikan anak, untuk rincian dan sebagainya itu aku udah hitung. Kemudian sudah aku perkirakan dari masuk TK sampai kuliah itu butuh berapa. Cuma memang rezekinya itu belum ada teman-teman, atau aku belum bisa simpan untuk dana pendidikan dengan kalkulasi yang aku hitung. Jadi untuk sementara aku hanya bisa sisihkan untuk tabungan anak yang nanti di global gitu loh teman-teman, bukan hanya untuk pendidikan tapi untuk biaya lain-lain dan tak terduga untuk kebutuhan anak. Nah ini untuk budgeting aku di bulan Juli. Untuk pendapatan masih sama. Untuk dana darurat aku simpan 100.000, untuk investasi aku simpan 100.000, dan aku simpan di Ajaib, aku masukkan ke reksadana. Kemudian untuk sedekah dan orang tua itu aku tidak sebutkan nominalnya ya teman-teman. Kemudian untuk cicilan atau hutang masih sama sebesar 1.900.000. Kemudian masuk ke pengeluaran itu aku bagi menjadi 2, kebutuhan rutin dan kebutuhan lain-lain. Untuk kebutuhan rutin itu masih sama untuk suami dan rumah. Untuk suami sebesar 900.000. Jadi untuk suami itu untuk keperluan bensin,
makan dan sebagainya itu dipegang suami sebesar 900.000. Kemudian untuk rumah itu totalnya sebesar 1.200.000. Kemudian untuk kebutuhan yang tidak tetap itu ada BPJS, kemudian internet, jajan, bensin, susu dan diapers, kemudian body care. Nah, ini totalnya semua adalah 6 juta rupiah. Nah, kita balik lagi nih ke bahasan dana pendidikan. Sebenarnya dana pendidikan anak itu memang harus dipersiapkan sejak dini, karena semakin lama itu dana pendidikan akan semakin bertambah atau semakin besar. Jadi kalau misalnya di tahun sekarang itu 2 juta misalnya gitu ya masuk TK, nanti 5 tahun lagi itu nggak segitu ya teman-teman. Jadi perkiraan ada inflasi sebesar 10-15% per tahun misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus memperhitungkan itu sejak sekarang. Nah, kalau misalnya memang kita belum cukup untuk uangnya, untuk spare ke dana pendidikan, salah satu caranya yaitu dengan menyiapkan dana tabungan anak. Jadi ya dari sisa penghasilan, dari sisa budgeting yang kita punya, kita sisihkan, kita ada spare untuk kebutuhan anak. Dimana nantinya kalau memang spare untuk kebutuhan anak itu tidak digunakan atau tidak terpakai, maka kita bisa masukkan itu ke dalam dana pendidikan. Nah, untuk saat ini aku masih seperti itu ya teman-teman. Jadi aku belum mempersiapkan dana pendidikan, hanya aku siapkan tabungan untuk anak saja. Nah, kalau seperti ini balik ke kondisi keuangan masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah punya cadangan uang atau memang ada uang sisa tabungan yang banyak dari hasil budgeting itu banyak, ya bisa digunakan untuk dana tabungan dari anak mulai umur 1 tahun atau kurang dari 1 tahun itu sudah bisa dipersiapkan. Nah, untuk yang belum bisa ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman, jangan khawatir gitu, nanti pasti akan ada rezekinya. Tapi untuk saat ini kita persiapkan dengan sisa-sisa budgeting yang kita punya, kita sisihkan. Jadi besok kalau misalnya ada rezeki lain kita baru menambahkan gitu. Jangan berkecil hati ya teman-teman, kita harus tetap semangat dan tetap menabung walaupun hanya sedikit. Nah, itu setidaknya aku sharing dengan pengalamanku. Kemudian ini untuk evaluasi bulan Juli sudah aku buat, dan aku buat budget tracker untuk aku bawa. Jadi kalau ada pengeluaran aku catat di sini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye. Chasing waterfalls.